Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Hari ini Jumat 23 Juli 2021. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai 23. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengarkan sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti akan didatangi si jahat, yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di semak duri ialah orang yang mendengarkan sabda itu. Lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30 ganda." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, Tuhan membimbing kita agar kita mengerti dan paham dengan belajar dari sabdanya. Dan kita boleh mengulang sabda Tuhan ini. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Jadi ada 3 langkah tahap supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh mencintai, mewujudkan, dan berbuah di dalam sabda. Yang pertama, mendengar atau membaca. Nah, di tahap pertama ini semoga kita mengalami, menjalani, dan melakukan. Siapa yang rajin mendengar atau membaca sendiri? Semoga kita salah satunya. Karena itu tahap pertama. Lalu tahap kedua, langkah kedua, yaitu mengerti, mencoba mengerti, mencoba memahami. Wah, ini tahap yang sungguh akan membawa kita kepada kedalaman rohani. Mencoba mengerti apa kehendak Tuhan dalam sabda ini. Mencari tahu apa sebenarnya makna dari sabda ini. Bisa tanya ke Mbah Google dengan gadget smartphone yang kita miliki. Itu tidak sulit. Yang penting apakah dilakukan. Nah, mari kita bertanya, apakah aku pernah ada rasa ingin tahu apa makna sabda Tuhan? Semoga kita mau menuju ke sana, sehingga sungguh tahap kedua, langkah kedua untuk mendekati sabda Tuhan terjadi, mengerti, mencari tahu. Dan tahap ketiga, setelah itu baru kemudian akan berbuah. Karena apa? Ketika kita mengerti, paham, lalu memberkati kedalaman rohani kita, kita akan digerakkan
oleh sabda Tuhan, dan semoga sungguh terjadi. Sabda menjadi daging, sabda terwujud dalam tindakan nyata, dalam tindakan kasih, dalam kepedulian, dalam perhatian kepada keluarga dan sesama. Dan semoga itu sungguh menjadi renungan kita, dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang membawa, diterangi, dan akhirnya mewujudkan, melahirkan sabda itu dalam tindakan-tindakan yang nyata, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh diilhami, dihidupi, dituntun oleh sabda Tuhan, sehingga hidup kita makin berkenan di hadirat Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.